Yang mau masukkan warna merah silakan. Ada yang mau memasukkan orang megang golok warna abu-abu, silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma akalta yang kau makan, pergi pagi pulang petang, cari duit di kebun, di ruko, di toko, macam-macam dilakukan dapat uang. Setelah itu uang, aneh manusia nih Bapak Ibu. Apa anehnya manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal qa'iril ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para abu, para abi, para tengku, alim ulama, anggota DPD, bapak, banyaklah pokoknya. Tak bisa disebut satu persatu. Insyaallah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau dekat dengan Allah itu jangan batasi hanya pada satu pintu saja. Yang punya duit, badan sehat, bisa pergi ke Mekah. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur. Laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi sekarang sekaya-kaya orang tidak bisa pergi ke Makkah. Sesehat-sehat orang tidak bisa pergi ke Makkah. Kalaupun bisa dibatasi, limited. Lalu kemudian bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Ada jalan lain, ada pintu lain yang dibuka. Man shalla subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, habis salat subuh duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Punya duit, pergi haji. Tak punya duit, sholat subuh. Tapi saya tak sehat Ustaz, tidak bisa sholat subuh ke masjid. Di rumah pun tak bisa juga Pak Ustaz. Mati aja. Nanti sholat subuh di rumah tak bisa. Tapi saya sakit Ustaz, sholat orang sakit duduk. Tidak bisa berwudu Pak Ustaz, tayamum. Tidak bisa tayamum karena tidak ada debu Pak Ustaz, pakai batu. Mazhab Maliki boleh wudu tayamum pakai batu karena batu juga bagian dari debu. Makanya di masjid-masjid Maroko itu ada batu dibuat bulat-bulat. Dan mereka tayamum itu disentuhnya batu itu, habis itu dia usap muka, habis itu tangan. Satu sholat. Jadi kebetulan waktu itu bulan suci Ramadan, saya dengan teman-teman beserta ibu-ibu dari Kedutaan Besar Republik Indonesia pergilah ke Masjid Hasan II Casablanca. Selesai sholat tarawih, ibu-ibu ini nanya, Ustaz Somad, iya Bu, tadi waktu kami sholat di masjid, ada orang Maroko, di dalam tasnya ada batu bulat. Begitu selesai salam, dia keluarkan batu itu, dia sentuh, dia usap muka, dia pegang lagi batu itu, dia usap tangan. Habis itu sholat 2 rakaat tarawih. Habis itu salam, dikeluarkannya lagi batu itu. Itu mazhabnya mazhab apa? Kata dia. Dia takut sholat di samping mazhab batu. Itu mazhab Maliki. Darurat tingkat tinggi di ruang ICU. Mau bawa debu, kata dokter security, nggak boleh bawa debu di dalam, mesti steril bersih. Bawakan batu gilingan. Tapi yang cabainya udah dicuci. Artinya apa? Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Yassiru, permudahlah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Basyiru, berikan kabar gembira.
la tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Ini ada tetangga mau masuk Islam, nanya-nanya tentang Islam. Gimana Islam itu, akhi? Islam itu mudah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Oh, mudah sekali. Iya. Ini ada kawan sekantor mau masuk Islam. Gimana masuk Islam itu, akhi? Pertama mesti disunat. Sakitnya minta ampun. Direndam dari jam 6 pagi sampai jam 6 subuh besok. Habis itu dijepit pakai bambu, baru kemudian dipotong pakai subilu. Salah potong, habis. Takutlah dia masuk Islam. Kau masuk Islam, ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada qabliyah subuh, ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, ada tahiyatul masjid. Oh, tak jadilah. Maka Allah Ta'ala bagi kita kemudahan. Yang rajin sholat berjamaah ke masjid, satu langkah hapus dosa, satu langkah naik derajat, satu langkah hapus dosa, satu langkah naik derajat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis amal mereka, bekas-bekas tapak kaki mereka. Kalau kau bisa tolong dirimu dengan sholatmu, pakai banyak sholat sunat. Saya ini Pak Ustadz bisnismen, sibuk, capek, letih, lelah, tidak bisa sholat banyak-banyak. Ya udah, sholat yang wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah. Ayatnya tak usah panjang-panjang, kulhu, kuliah, inna a'tayna wal asri. Tapi sedekahnya banyak, karena kau bisnis, duitmu banyak. Sedekahlah dengan duit. Saya tak ada duit Pak Ustaz, tapi saya punya jabatan. Pakai jabatanmu, tanda tanganmu untuk menolong agama Allah. Saya tak ada jabatan, saya tak ada duit, tenaga pun tak ada, saya pun miskin, sakit-sakitan. Berdoa kepada Allah. Mungkin doamu makbul karena dosamu tak banyak, bukan karena tak mau buat dosa, tapi memang kesempatan tak ada. Saya jabatan tak ada, duit tak ada, kekuasaan tak ada, perusahaan tak ada, badan pun sakit-sakitan. Apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati doa orang teraniaya. Fa innahu, karena sesungguhnya doa orang teraniaya itu la turad, tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau susah, kau miskin, kau melarat, kau sakit, banyak zikir, banyak doa. Doamu menembus pintu langit. Jangan pernah putus asa. Ini udah sakit, nyabu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi sebagian orang melihat masjid terbengkalai. Kenapa Ustaz dari tadi melihat ke bawah saja, tak mau melihat ke atas? Kalau melihat ke atas, bagi sebagian orang melihat masjid terbengkalai, stres dia, depresi dia. Karena dia terpikir nanti duit dia akan keluar. Tapi bagi orang yang melihat ini sebagai peluang investasi akhirat, maka melihat masjid belum selesai, melihat ada iklan pembebasan tanah, melihat ada program wakaf, bebaskan tanah, 1 meternya 1 juta, bisa hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Langsung dia datang ke pengurus masjid, untuk saya 1 juta, istri saya 1 juta, anak saya 1 juta, menantu saya 1 juta, tolong tuliskan nama saya bayar tahun depan. Paling tidak dengan itu dia bersemangat bekerja. Yang selama ini cari duit, mau ganti sepatu baru, mobil baru, rehab rumah baru, mau ganti motor baru, mau pakai cincin gelang rantai, maka sejak itu orientasinya berubah. Aku mesti cari duit untuk membebaskan tanah wakaf. Jadi tanah wakaf inilah yang tidak akan hilang ketika kita mati. Bapak Ibu yang punya tanah luas 10 hektar, 100 hektar, berapa tanah Pak Haji? Ya nggak banyak lah Pak Ustaz. Berapa hektar? Malu saya cerita sama Ustaz. Nggak apa-apa, kan sama saya Ustaz. Berapa hektar Pak Haji? Ya sejauh mata memandang lah Pak Ustaz. Maka tanahmu yang sejauh mata memandang, kalau kau mati tinggal Pak Haji,
tanahmu yang banyak luas, di atasnya ada ruko, di atasnya ada rumah megah mewah, tinggal kalau kau meninggal. Lalu siapa yang akan mengambil tanah, rumah, mobil itu? Akan diambil oleh istrimu, dan dia akan nikah dengan brownies berondong manis. Saya bukan mau nakut-nakuti Bapak, cuma cerita aja. Ibu, saya tahu ibu senyum walaupun ibu pakai masker. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adik-adik kita yang berjalan pakai rompi merah darah ini, pakai baju putih, maknanya artinya merah darahku, putih tulangku, wakaf kalian akan kusalurkan. Begitulah kira-kira. Dia bawa kantong warna hijau. Mata memang mesti sering-sering melihat warna hijau. Begitu kata Imam Al-Ghazali, biar mata kita awet sering melihat warna hijau. Saya meminta kepada panitia supaya ini dirubah. Adik-adik ini bajunya hijau, kantongnya merah. Karena kalau dibuat kantong hijau, saya khawatir duit yang masuk warna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mau memasukkan warna hijau silakan, yang mau masukkan warna biru silakan, yang mau masukkan warna merah silakan. Ada yang mau memasukkan orang megang golok warna abu-abu, silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma akalta yang kau makan, pergi pagi pulang petang, cari duit di kebun, di ruko, di toko, macam-macam dilakukan dapat uang. Setelah itu uang, aneh manusia nih Bapak Ibu. Apa anehnya manusia? Pergi pagi pulang petang cari uang, tapi uangnya tak pernah dinikmati. Dapat uang masuk bank, dapat uang beli tanah, dapat uang bangun rumah, dapat uang beli mobil. Ketika uang sudah banyak, diserahkan ke dokter spesialis darah tinggi, jantung, koroner. Pak dokter jangan tersinggung, karena yang saya katakan kan betul. Kata dokter jantung, betul. Aneh manusia ini, pagi-pagi perang petang, di mana-mana cari uang, di mana-mana mengumpulkan uang. Allah sindir dalam Quran, jama'a malahu wa'addadah, mengumpulkan uang dan menghitung. Jamaah ngumpul, addada ngitung, kumpul hitung, naik asam urat rumah sakit. Tapi yang dibelikan ke semen, dibuatkan tiang, yang dibelikan ke besi, dibuatkan tiang, yang dibelikan ke batu bata, yang dibelikan keramik, yang dibelikan ke jam, yang dibelikan ke atap, dicor. Sampai hari kiamat dia akan tetap kekal abadi mengalir ke makam kubur liang lahat. Saya hanya menyampaikan aja. Saya tak pernah nyuruh jamaah bersedekahlah. Enggak, saya hanya cerita aja. Yang mau sedekah, alhamdulillah. Yang tak mau sedekah, ya tengoklah. Ada orang kaya, rumahnya besar, mobilnya mahal, cantik. Setiap orang kampung lihat mobil dia, setiap orang kampung menengok mobil dia, macam menengok kucing. Kaca dipasang hitam, gak pernah dibuka. Kalau lewat hanya klakson saja, teng. Lalu datanglah petugas amil zakat. Kawan saya juga, alumni Timur Tengah. Pergi mereka datang, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Orang-orang kaya itu kan kalau jawab berwibawa. Waalaikumsalam. Mana ada orang kaya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kami lihat Pak Haji mobilnya megah, rumahnya mewah, kelihatannya uangnya banyak. Mungkin Pak Haji nggak sempat datang membayar zakat. Jadi maksud kedatangan kami kemari, kalau Pak Haji susah bayar zakat, biar kami aja yang jemput uangnya. Mohon maaf adik-adik, memang rumah saya besar, mobil saya mewah, duit saya banyak, tapi utang saya lebih banyak lagi. Akhirnya dia tidak bayar zakat. Kata kawan-kawan saya yang alumni Timur Tengah petugas amil zakat tadi, ya kalau Pak Haji tak mau ya tak apa-apa. Kami pulang Pak Haji, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari berganti, musim berubah.
dari hari menjadi pekan jadi bulan jadi tahun, tak sampai setahun datang Pak Haji itu ke kantor Badan Amil Zakat. Kawan melihat dari jauh, itu Pak Haji yang kita datang kemarin. Alhamdulillah, dia datang nampaknya mau bayar zakat. Langsung dibukakan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, silakan duduk. Pak Haji mau bayar zakat. Begini deh, ada nggak zakat untuk saya? Tak sampai setahun, alamat sama nomornya ada, bisa dihubungi, tapi nggak bisa saya sampaikan. Mana tahu ada yang mau studi banding ke Pak Haji itu. Bagaimana ceritanya dia bisa jatuh bangkrut, rumah hilang, uang melayang, dan akhirnya yang kekal hanyalah penyesalan. Tapi di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Saya hanya mengingatkan saja, ada orang punya uang, duit banyak, 1 juta, 2 juta simpan di bank sampai 100 juta. Uang yang disimpan 100 juta selama 1 tahun kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kalau disimpan setahun, maka zakatnya 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Jika zakat itu 2,5%, ada uang tabungan 100 juta, berapakah zakatnya setahun? Memang orang kalau cerita duitnya pura-pura bodoh memang. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Tidak ada yang tahu berapa tabungan dia. Saya berdoa semua yang hadir di majelis ini tabungannya 1 miliar. Dari aminnya juga yakin. Amin. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Berarti kalau tabungannya 1 miliar, zakatnya 25 juta. Zakatnya 25 juta. Saya tidak akan mengontrol tabungannya. Bapak Kapolres, Bapak Dandim tidak akan ngecek ke bank. Orang Basnas juga tak tahu. Kami bukan petugas pajak. Kalau pajak memang diceknya. Ustaz kok tahu? Saya kena cek. Tapi petugas zakat tidak tahu. Tapi ada yang maha tahu. Siapa dia? Dia la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setiap tahun tak pernah mengeluarkan zakat. Uang itu disimpan, uang itu disimpan, 25 juta disimpan, disimpan. Ternyata uang zakat kalau disimpan dia akan keluar dengan caranya sendiri. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba aja telinga ini sakit. Agak terasa macam ada madu keluar. Dicium bau bangkai. Dibawalah ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Periksa telinga sebelah, dicek sama dokter. Dokter telinga itu senternya kecil aja. Bukan macam senter jaga malam. Senter jaga malam besar. Senter dokter telinga THT kecil aja dia tengok. Wah, gendang rebana di dalam sudah lampu, Pak. Jadi gimana dok? Mesti ganti. Berapa gantinya? 10 juta. 10 juta? Iya. 10 juta gendang setengah. Jadi gimana? Gantinya mesti 1 set. Tak bisa beli 1 gendang. Gendang kanan, gendang kiri. 10 kanan, 10 kiri. Berapa? 20. Ongkos pasang 5 juta. Pas 25. Mudah aja cara Allah mengeluarkan duit yang kau simpan itu. Kau simpan tabunganmu di dalam laci, lacinya kau kunci. Kau simpan lacinya dalam lemari, lemarinya kau kunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya kau kunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya kau kunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya klaster dikunci, security keliling. Tapi Allah Maha tahu untuk mengeluarkan duit tabungan yang kau simpan. Hilang 25 juta. Gimana? Berhenti kita sejenak, coba rasakan. Agak-agak terasa telinga sakit. Saya bukan nakut-nakuti.
adalah pengurus masjid di Pekanbaru Riau. Ngadu ke saya, Ustadz Somad, ini ada orang kaya jual minyak, dia mau ngasih 100 juta untuk masjid. 100 juta. Kalau 25 juta zakatnya berarti uang dia 1 miliar. Kalau 100 juta berarti uang bapak nih 4 miliar. Saya insya Allah dari berapa zakatnya tahu saya berapa duitnya. Oh, 100 dia mau ngasih Pak, 100 Ustaz. Terus dia ragu, katanya zakat tak boleh untuk masjid. Saya bukalah kitab. Saya ini tak paham, saya bukan imam. Yang imam itu 4, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itulah imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian saya buka-buka, ternyata dalam mazhab Syafi'i ada satu imam namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Nama kitabnya Mafatihul Ghaib, dikutip oleh Syekh Ali, dikutip oleh Syekh Atiyah Shaqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar, bahwa katanya zakat itu untuk sabilillah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Fi sabilillah, ada yang memahami fi sabilillah itu hanya untuk perang, baju besi, tombak, anak panah, pedang. Tapi ternyata kata Imam Ar-Razi, fi sabilillah itu umum, termasuk membangun masjid juga termasuk fi sabilillah. Jadi kalau ada masyarakat yang mau membayarkan zakatnya, jangan sampai gara-gara untuk masjid fakir miskin tak makan. Kasih fakir miskin beberapa persen, sebagiannya serahkan ke masjid. Kalau air, ini bukan zakat, ini sodako. Azan. Kita azan, habis azan baru kita lanjutkan lagi. Malam ini azan, habis azan kita lanjutkan. Setelah lanjutkan baru sholat. Ketika bapak ibu sholat, saya pun pulang. Karena saya sudah jamak tadi. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang menyambut seruan azan, dia tutup dengan doa wasilah. Kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka wajiblah dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kita semua yang melakukan itu dapat syafaat Nabi nanti insyaallah. Ustadz Somad, saya ini pedagang, gimana cara ngitung zakat saya Pak Ustadz? Oke, Bapak dagang apa? Dagang air. Airnya apa? Air liquid. Berapa modal yang Bapak putar selama setahun? Hitungannya setahun. Dengan hitungan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tidak pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Mei. Maybe yes, maybe no. Saya selama setahun ini modalnya 1 miliar Pak Ustadz. Oke, modal yang diputar. Selama usaha ini untungnya berapa? Untungnya setelah dihitung jujur 2 miliar Pak Ustaz. Oke, modal yang diputar 1, untungnya 2, 3 miliar. Ada orang berpiutang kepada Bapak, dia ambil air tapi belum bayar. Ada Pak Ustaz, seluruh distributor Aceh, Sumatera Utara masih hutang. Yang lunas cuma yang dari Riau aja Pak Ustaz. Oh ya. Kira-kira berapa piutang mereka semua Pak? Ada sekitar 1 miliar 4. Modal yang diputar 1 miliar, keuntungan 2 miliar, piutang. Uang Bapak yang di tangan orang, barang Bapak belum dia bayar, ada 1 miliar. Berarti Bapak punya uang. Memang kalau belum makan malam susah memang itu. Oke, kita ulang sekali lagi. Harap fokus. Berapa modal Bapak selama setahun ini? 1 miliar. Berapa keuntungan? 2 miliar. Berapa orang yang belum bayar? 1 miliar. Maka total uang yang mesti dikeluarkan zakatnya 4 miliar. Zakatnya 2,5%. Berarti zakatnya 100 juta. Enak ya ngitung duit orang. 100 juta. Begitu cara menghitung zakat dagang. Jurusnya 3 kurang 2. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Kalau dia bertahan di atas angka 85 gram emas, 85 gram emas itu angka standar. 1 gram 4,25 gram, 4,25 gram 1 keping uang dinar 85 gram itu datangnya dari 20 dinar. Maka 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram kali 1 gram 1 juta. Sebetulnya harga emas sekarang sekitar 1 juta 100 berapa begitu. Tapi karena kita udah lama kawan, udahlah segitu aja. 85 gram. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Di atas 85 gram emas keluar zakat 2,5%. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Ternyata di bawah 85 gram emas, maka tidak kena zakat. Mudah hitungnya. Modal saya tadi Pak Ustadz 1 miliar, ya. Untungnya 2 miliar, oke. Piutang orang ada 1 miliar, kalau gitu 4. Tapi utang saya banyak Pak Ustadz. Berapa utangnya? Utang saya 10 miliar. Tidak kena zakat. Utang apa? Utang yang terkait dengan bisnis air. Utang rumah tak masuk. Jangan utang kompor, utang panci pun masuk juga. Ini banyak orang sekarang ketika ditanya, kenapa kau tak bayar zakat? Saya tidak bayar zakat karena saya banyak utang. Bangga belaka. Ustaz datang aja ke rumah saya, dari mulai pintu depan sampai pintu belakang hutang semua. Satu-satunya yang lunas di rumah saya itu cuma 1 Pak Ustaz. Apa tuh? Bini saya.
Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Andai boleh, utang juga. Jadi yang berzakat adalah orang-orang yang mampu. Saya mau mengatakan bahwa Islam itu bukan agama yang keras, bukan agama yang ekstrim. Islam agama yang tegas. Ada ibu-ibu, kalau pergi undangan, itu wajahnya merah. Kenapa wajahnya merah? Karena anting-antingnya seon sebelah kanan, seperempat sebelah kiri. Apakah perhiasan emas ada zakatnya Pak Ustadz? Gelang, subang, anting, rantai, cincin, 4 di kiri, 4 di kanan. Kalau nawar barang berapa ini? 2 mazhab. Menurut mazhab Hambali, zakat emas perhiasan, laki-laki tak boleh pakai perhiasan emas, perempuan saja. Zakat perhiasan emas, 2 pendapat. Pendapat pertama, emas zakatnya sekali seumur hidup. Pulang dari pengajian ini, ambil gelang, rantai, subang, anting, kumpulkan semua, timbang. Keluarkan zakatnya sekali seumur hidup, zakatnya 2,5%. Hitung uangnya. Cincin berapa gram? 5 gram, 5 juta. Gelang berapa gram? 10 gram, 10 juta. Rantai berapa gram? 15 gram, 15 juta. Total semua keluarkan zakatnya 2,5%. Lagi pula untuk apalah ibu-ibu simpan itu banyak-banyak sampai penuh 1 cuci tangan. Nanti ibu meninggal, diambil bapak untuk nikah bini baru. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu pulang sama bapak marah. Habis makan bapak minta kopi. Mana kopi saya? Buat aja sendiri. Patutlah mata kau tajam menengok cincinku selama ini ya. Bukan itu maksud saya Pak. Saya khawatir bapak-bapak ini nanti menghadap ke ketua masjid. Jangan undang Abdul Somad lagi, provokator itu. Cara pertama, hitung semua total harganya, keluarkan 2,5%. Cara kedua, zakat perhiasan emas tidak ada zakatnya sebelum mencapai 200 keping dinar. 1 keping dinar 4,25 gram, 200 keping. Kalau 1 keping dinar beratnya 4,25 gram emas, 200 keping baru kena zakat perhiasan. Berapakah berat emas perhiasan yang wajib dizakati? Ingat baik-baik, akan masuk soal CPNS 2021. Maka emas perhiasan baru ada zakatnya kalau beratnya 850 gram. 850 gram itu sekilo kurang 1,5 on. Jadi kalau ada ibu-ibu gelangnya 3 on, 3 on setengah kilo, 3 on, 3 on setengah kilo, sekilo 1 on. Kalau pergi undangan kemana-mana, sebentar-bentar buka, jam berapa ya? Gatal ya. Begitu dia bilang gatal ya, pingsan semua tetangga sudah. Begitu dia bilang jam berapa ya, mencret semua yang sudah. Maka barulah kena zakat. Jadi masalah zakat perhiasan emas 2 pendapat. Yang pertama, hitung saja berapa banyak, keluarkan sekali seumur hidup. Pendapat yang kedua, nunggu 850 gram baru ada zakatnya. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Jangan tunggu 850 gram sekilo kurang 1,5 on, berapapun keluarkan sekali seumur hidup. Ibu condongnya kemana? Saya lebih condong pendapat kedua. Kenapa gitu Bu? Karena emas saya 8 on. Kita bisa seumur hidup tidak berzakat, tidak berinfak, tidak bersedekah. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tahu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kenapa Ustaz tidak cerita sedekah tentang masjid ini? Sedekah sunat, zakat wajib. Maka yang wajib ini dulu keluarkan.
Bayangkan kalau ibu-ibu yang ada hadir ini mengeluarkan zakat emasnya, diserahkannya untuk membangun ini. Insya Allah selesai masjid kita ini, insya Allah. Betul? Takut semua. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah zakat barulah infak. Infak itu benda. Infak air, infak Quran, infak, dia tidak boleh hilang, tak boleh habis. Ini infak saya untuk masjid upah tukang, ini infak saya untuk masjid ganti lampu, ini infak untuk bayar listrik, ini infak untuk air. Yang hilang infak. Benda yang tidak hilang wakaf. Ada kotak diisi duit hari Jumat kalau dia lewat. Kotak apa namanya? Kotak infak. Jangan buat kotak wakaf, karena tidak ada akad. Wakaf ada akadnya. Aku wakafkan tanah ini 2 hektar ditanami sawit untuk biaya operasional masjid tunai. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Mana pernah kita ijab qabul sama kotak? Kita ambil duit, kita masukkan. Mana pernah ada orang khotib Jumat sedang khutbah berapi-api, tiba-tiba dia akad sama kotak. Aku wakafkan duitku ini ya. Kotak itu menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Ini air Aini Kuah untuk Abdul Somad ini infak apa wakaf? Infak. Dikasih saya infak. Lalu sodakoh Pak Ustaz? Sodakoh itu nggak mesti benda. Orang yang sanggup ngasih tanah luas nggak habis-habis, wakaf. Yang nggak bisa ngasih tanah, cuman ngasih duit untuk biaya operasional tukang, infak. Saya nggak bisa ngasih Pak Ustaz, maka kau sodakoh. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap tulang-tulang kau ini ada sodakohnya. Datang kemari, ikut ngecor, ikut mengacau semen, mengaduk ya, bukan mengacau, ngacau. Ambil semen, ambil kerikil, ambil aduknya. Aku tak bisa berinfak, aku tak bisa berwakaf, maka aku ikut gotong royong sampai lecet tanganmu. Itu namanya sedekah. Ikut gotong royong aku tak sanggup juga. Datang kemari, bangkitkan semangat mereka, senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Sanggup kau kasih wakaf, kasih wakaf. Tak sanggup kasih wakaf, kasih infak. Tak sanggup kasih infak, kasih sedekah. Jangan wakaf tidak, infak tidak, sedekah tidak. Datang kemari, tangan masuk kantong, langsung nengok tiang. Ini nampak tiangnya ini miring sepul banget. Kalau ada orang model seperti ini, jangan marah, antuk karena di kepalanya ke tiang. Biar lurus otaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad menyampaikan ini untuk apa? Maka man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala-pahalanya. Abdul Somad kalau ceramah, habis ceramah selesai, mati, habis ceramahnya berhenti. Enggak tuh. Ustaz Abdul Somad kalau ceramah, selesai ceramah, di rumah kami, di kamar kami, Ustaz tetap ceramah. Iya, karena paket kau ada. Kalau paket tak ada, berhenti. Belum mati, HP kau mati, aku udah mati duluan. Tapi ada yang tak mati. Nih, masjid tak akan mati. Makanya untuk apalah Abdul Somad datang kemari? Abdul Somad datang kemari tausiah, diingatkan tentang zakat, mengingatkan tentang wakaf, mengingatkan tentang infak, mengingatkan tentang sedekah. Selesai masjid, solat orang, solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, solat tahajud, iktikaf 10 terakhir malam, solat tarawih, solat witir. Abdul Somad mati dimakan cacing tanah di Pekanbaru Riau, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Tak perlu ada yang setuju mengaminkan. Tahun 2041, sekarang 2021, 2041 hadirilah tablik akbar Abdul Somad di Masjid Darussalam 2041. Wow.
Sebagian ini udah meninggal. Ibu-ibu yang berzakat waktu itu masih hidup. Bapak-bapak yang ada beli semen, ngasih batu bata itu pun masih hidup. Yang tak sedekah itu udah habis dah makan cacing. Lama sama dulu. Waktu saya datang kemari 20 tahun yang lalu, nampak saya besi itu tajam-tajam. Waktu saya kemari tahun 2021 tidak berdinding masjid ini. Tapi sekarang 2041, 20 tahun berlalu, inilah masjid tercantik, lomba masjid terindah sedunia akhirat, menang Masjid Darussalam. Di saat itu mengalirlah pahalanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berwakaf menyumbang. Kebetulan yang nyumbang dengan yang tak nyumbang itu kuburannya dekat. Subuh dapat transfer, zuhur dapat transfer, asar dapat transfer, maghrib dapat transfer, isya dapat transfer. Yang sebelah ni nengok, menetes lah dia. Sedap kali kau kata dia. Anakku ada 3. Yang pertama pemabuk, yang kedua koruptor, yang ketiga sakau. Kau dapat aliran pahala. Sampai-sampai jam 8 pagi pun ada juga pahala yang mengalir ke makam di sebelah ini. Jam 8 mana ada orang sholat. Sholat apa dia jam 8? Rupanya ada orang lewat di tepi jalan, singgah dia di WC. Lepas bom atom Hiroshima Nagasaki. Man yassara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dilepaskan Allah Ta'ala segala kesulitannya, termasuklah kesulitan di liang kubur, hilang berkah, mengalir pahalanya. Maka yang sudah memberikan beberapa sak semen, memberikan pasir, sanggup kau memberikan batu bata, kasih batu bata. Tak bisa kau kasih batu bata yang agak kecil dari batu bata, batu kerikil. Kerikil pun tak bisa, pasir, kasih pasir. Pasir pun tak bisa. Udah tahu sendiri jawabannya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz Somad ini hanya ceramah-ceramah aja, mengajak orang berwakaf. Dia sendiri tak pernah berwakaf. Saya mengasih untuk Masjid Darussalam ini 100 sak semen. Nanti saya kirim transfer, minta nomor rekening, saya transfer nanti. Berapa satu sak semen di Lok Semang? 55. Mahal. 55.000 kali 100 sak, 5,5 juta juga. Dalam juga itu. Itulah yang akan menolong nanti di alam barzakh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj, kami mau tunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat kami. Waktu Isra Mi'raj itu nampaknya lah ada orang yazra'u, menanam tanaman, tanam-tanamannya tumbuh, berbuah. Di saat yang sama dia panen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi, tak berhenti sampai hari kiamat. Maka Nabi bertanya, Jibril, siapa ini? Kalau sawit dipanen bulan ini, sebulan 3 kali panen cuma 10 hari nanti baru panen lagi. Karet dipotong, nunggu besok pagi. Tapi ini dipotong, tumbuh, dipotong, tumbuh, dipotong, tumbuh, berbuah. Apa amal dia di dunia ini, Jibril? Apa kata Jibril? Inilah orang yang berwakaf, berinfak, bersedekah, amalnya tak putus sampai hari kiamat dan masuk ke dalam surga. Dia melihat amal-amalnya di padang mahsyar, panas terik, tak ada tempat bernaung, tak ada atap. Padang mahsyar. Wa takunul jibalu kal ihnil
manfush. Ihnil bulu kambing, manfush ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, hembus kuat-kuat. Manfush. Hebatnya bahasa Arab, sesuai bunyi katanya dengan cara menyebutnya. Manfush. Keluar semua. Terbang. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, bukit-bukit hancur berkeping, terbang, tak ada tempat bernaung. Tapi nanti di padang mahsyar ada orang yang santai, tak kepanasan. Pas di padang mahsyar, bangkit dari liang kubur, santai, dia tak kepanasan. Kenapa? Karena ada cor tebal di atas kepalanya. Ditanya sama malaikat, siapa ini yang tidak kepanasan di padang mahsyar? Kenapa dia ada atap? Dijawab sama malaikat yang lain, inilah yang mengasihi 100 sak semen itu. Tapi ada juga nanti di akhirat itu, dia tak kepanasan juga, dia slow di padang mahsyar, cuman alasnya tipis, triplek. Ditanya sama malaikat, siapa ini tak kepanasan di padang mahsyar? Inilah yang nyumbang 100.000 kemarin. Triplek, ya paling tahan 2 minggu lah. Itu tidak bisa jadi standar, karena yang dilihat adalah keikhlasan. Kalau memang ikhlas, kenapa Ustaz nggak diam-diam aja nyampaikan di dalam? Kenapa tak Ustaz bisikkan saja ke pengurus? Kenapa mesti Ustaz umumkan Ustaz ngasih 100 sak semen? Pertama, untuk menghilangkan fitnah, supaya jangan sampai dibilang orang, apa tuh Somad cuma bercakap aja, macam calu aja. Terus Medan. Pernah kau ke Medan? Enggak. Calu aja. Sedekah. Pernah kau sedekah? Nah, nantilah. Menghilangkan fitnah itu perlu. Yang kedua, memotivasi jamaah. Masa Abdul Somad yang cincinnya perak, yang jamnya murahan, yang bajunya pun harga 100.000, sanggup dia ngasih 100 sak semen? Kau cincin kau sekali tegak 50 juta, bersedekah 2.000 perak. Tetap doakan supaya Abdul Somad ikhlas dan mati husnul khotimah. Dunia ini godaannya luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ustaz Abdul Somad selesai azan Isya tambah 15 menit, begitu pesan panitia. Azan Isya jam 8, mestinya saya berhenti jam 8.15 sampai hampir jam 8.30. Begitu rupanya kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya ikhlas, kita pun ikhlas pula menyampaikan. Lapanglah saudara, pelong berada di depan orang-orang yang ikhlas, yang baik-baik ini. Kalau mau tahu bagaimana baiknya jamaah Darussalam ini, tengok besok pengumuman berapa duit dekubur. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Turunkanlah kepada kami rezeki yang halal dan barakah, supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Dengan sedekah kami itu lapangkanlah kubur kami ya Allah. Dengan sedekah kami itu jauhkan emak ayah kami dari azab kubur ya Allah. Dengan sedekah kami itu jauhkan anak kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT ya Allah. Dengan sedekah kami itu mudahkan segala urusan hidup kami, urusan dunia, urusan akhirat ya Allah. Dengan sedekah itu sehatkan kami, saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit ya Allah. Dengan sedekah itu bukakan pintu hati anak kami membaca Quran, menghafal Quran ya Allah. Dengan sedekah itu dekatkan pula rezeki yang jauh menjadi dekat kepada kami, kepada hati kami, kepada rumah kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was suyuf wal maqtil fata was syada'id wal mihad
Ya Allah, selamatkanlah kami bil khusus di bumi Nangro, Aceh, Darussalam dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, COVID-19, perbuatan keji dan mungkar. Allah marzuqnal istiqamah ta'ala syariatil gharrah. Berikan kami istiqamah di jalan yang benar ini ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Abdul Somad Al-Fakir mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Jangan lupa saling mendoakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.